Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di dapur Mama Eri. Di video kali ini saya mau membuat roti yang lagi viral, yaitu Chigiri Condensed Milk Bread atau roti dari susu kental manis. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini rotinya cantik banget, permukaannya empuk, menul, dan ini seratnya juga halus, menandakan kalau rotinya memang benar-benar lembut ya. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara buatnya, tonton video sampai selesai ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Bahan dan cara membuat. Untuk bahannya ada 3 bungkus susu kental manis, 355 gram tepung terigu protein tinggi, 180 ml air dingin dari kulkas, 6 gram ragi instan, 3 gram garam, dan 30 gram margarin atau butter. Oke, langsung aja kita mulai cara buatnya. Di sini saya langsung mencampurkan tepung terigu, ragi instan, dan 3 bungkus susu kental manis. Ini setara dengan 115 gram. Selanjutnya ini kita aduk sampai tercampur rata. Dan kita tambahkan air. Ini kita tambahkan sedikit demi sedikit ya. Kemudian kita aduk kembali. Agar lebih mudah, ini mau saya lanjutkan mengaduk menggunakan tangan. Ini tangan saya sudah bersih ya. Nah, kita tambahkan air dingin kembali. Jadi penambahan air di sini bisa disesuaikan dengan kelembapan tepung ya. Apabila dirasa masih terlalu kering, airnya bisa ditambahkan. Dan apabila dirasa sudah cukup, airnya bisa di stop ya. Selanjutnya ini kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi. Kita mixer kurang lebih selama 3 menit sampai adonan setengah kalis ya. Setelah adonan sudah setengah kalis, kemudian kita tambahkan garam dan margarin. Dan ini kita mixer kembali menggunakan kecepatan paling tinggi. Kita mixer sampai adonan menjadi kalis elastis ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Setelah dimixer kurang lebih selama 12 menit, sekarang kita cek kekalisan adonan. Basahi tangan menggunakan sedikit minyak. Dan apabila adonan kita bentangkan, adonan sudah tidak mudah sobek, ini tandanya adonan sudah kalis elastis ya. Selanjutnya bulatkan adonan. Kemudian adonan kita tutup dan istirahatkan selama kurang lebih 60 menit ya. Setelah diistirahatkan kurang lebih selama 60 menit, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita kempiskan adonan. Siapkan alas kerja dan taburi menggunakan sedikit tepung. Kemudian adonan kita ulek sebentar, kira-kira selama 30 detik. Ini bertujuan untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan ya. Selanjutnya adonan langsung kita bagi menjadi 9 bagian sama banyak. Kemudian ambil adonan yang pertama dan langsung kita bulatkan.
Dan lakukan sampai semua adonan selesai ya. Nah, di sini saya mau kasih isian. Teman-teman bisa menggunakan filling coklat atau bisa juga menggunakan meses ya. Nah, kali ini saya mau kasih isian meses. Kemudian siapkan loyang. Ini saya pakai loyang 22 x 22. Ambil adonan yang pertama, kemudian kita pipihkan. Kemudian kita gulung. Dan untuk sambungannya ini kita cubit-cubit agar lebih rapi. Selanjutnya satu bagian ini mau saya pilin agak memanjang. Dan bagian yang sini ini lebih tebal ya. Nah, seperti ini. Kita ulangi. Pipihkan adonan. Selanjutnya kita gulung. Dan untuk sambungannya ini kita rapikan. Dan bagian pinggir yang satunya ini saya pilih memanjang. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Nah, ini sudah selesai saya bentuk semua. Kemudian ambil adonan yang pertama. Nah, bagian yang sini ini kita pipihkan agak lebar. Dan bagian satunya ini kita pipihkan meruncing ya. Nah, teman-teman pasti bisa ya melakukannya di rumah. Oke, seperti ini. Kemudian kita beri isian coklat. Lanjut kita gulung ya sambil dirapikan agar nanti coklatnya tidak bocor. Nah, kemudian langsung kita gulung ke ujung. Nah, kira-kira seperti ini ya. Langsung kita letakkan di loyang. Kita lanjut ke adonan yang kedua, sama seperti tadi. Bagian yang sini kita pipihkan agak lebar. Dan bagian ujungnya ini kita pipihkan meruncing ya. Kemudian kita beri isian coklat. Dan langsung kita gulung sambil dirapikan agar nanti coklatnya tidak bocor ya. Nah, setelah ini langsung kita gulung sampai ke ujung. Kemudian bagian ujungnya ini kita rapikan ya. Oke. Lakukan sampai semua adonan selesai ya. Nah, ini sudah selesai saya beri isian semua. Kemudian adonan kita istirahatkan kurang lebih selama 20-30 menit ya. Setelah diistirahatkan kurang lebih selama 20 menit, ini adonan sudah mengembang. Dan sebelum dipanggang, ini langsung saya oles menggunakan susu UHT. Dan ini siap dipanggang ya. Sebelumnya oven sudah saya panaskan selama 10 menit. Kemudian letakkan adonan di rak paling bawah.
Panggang di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah. Kita panggang selama 20-25 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Jalan 22 menit, ini permukaan adonan sudah berwarna kecoklatan. Ini adonan sudah matang dan bisa langsung kita angkat ya. Setelah keluar dari oven, ini langsung saya oles menggunakan margarin. Ini bertujuan agar permukaan roti tidak keras ya. Dan bisa teman-teman lihat, ini setelah dioles margarin, permukaan roti menjadi glowing ya. Oke, sekian resep dari saya, silahkan dicoba di rumah. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya. Assalamualaikum.